I see that the world is jolted by events that are wonderful and terrible. Life is so beautiful. Crazy. And life is so hard. Pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika transisi antara fase menyenangkan dan menyedihkan terjadi terlalu cepat? He can never be prepared for an unexpected attack. This experience is not safe. But on the other hand, its content is so joyous. Setiap dari kita memiliki rutinitas dan cara tertentu dalam menjalani hidup. Di dalamnya berisi hobi, pekerjaan, hubungan dengan alam, dan orang lain. Selama keadaan stabil dan dapat diprediksi, kita memiliki peluang besar untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kehidupan ideal kita. Sayangnya, kehidupan yang bersifat dinamis memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan kejadian yang bisa menjungkir balikkan keadaan kita. Dari memiliki pekerjaan, tiba-tiba beralih menjadi pengangguran karena PHK. Dari mempunyai hubungan yang bahagia, berganti menjadi kesedihan akibat kematian pasangan. Dari kehidupan yang tenang, berubah menjadi kacau karena bencana alam. Ketika alur kehidupan berubah 180 derajat, realitas baru yang menimbulkan stres, kekecewaan, kecemasan, atau keputusasaan akan sulit kita kelola. Sekali lagi, mau tidak mau, kita harus menerima bahwa ada kegagalan, kehilangan, dan kerugian yang tidak bisa dihindari. Di masa sulit seperti itu, kita akan mencari cara untuk mengelola ketidaknyamanan emosi. Salah satu pendekatan umum yang bisa dilakukan adalah meminta bantuan kepada orang lain, sesederhana bercerita tentang apa yang terjadi untuk merasa dimengerti dan mendapatkan kelegaan emosi. Jika itu tidak bisa dilakukan, beberapa orang akan menenangkan dirinya dengan alkohol atau obat-obatan. Tapi, terlepas dari keragaman dan keefektifan tindakan yang diambil, ada keinginan mendasar yang dimiliki banyak orang, yaitu membuat sebuah peristiwa yang terjadi menjadi masuk akal. Kita melakukannya karena kita adalah pencari pola. Kita adalah orang-orang yang percaya pada dunia yang koheren, di mana keteraturan muncul bukan secara kebetulan, melainkan hasil sebab akibat mekanis atau suatu pihak. Dalam prakteknya, pola-pola itu kita wujudkan sebagai alasan. Ini lebih dari sekedar usaha untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa, tetapi juga upaya menyelidiki apa makna atau tujuan peristiwa itu terjadi. Dalam peristiwa yang menyenangkan, mendapatkan promosi jabatan misalnya, tidak cukup bagi kita untuk hanya memahami bahwa pencapaian itu lahir karena kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Kita juga ingin mengetahui apa maksud terjadinya pencapaian itu bagi jalannya hidup kita. Apakah itu benar-benar sesuai dengan nilai diri kita? Atau bagaimana tanggung jawab baru yang ada mempengaruhi kualitas kehidupan kita? Namun, tantangan terbesar kita adalah ketika kita menghadapi peristiwa yang menghasilkan rasa sakit, seperti kehilangan orang yang berarti bagi kita, proses untuk menemukan alasan menjadi sesuatu yang tidak pernah mudah. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sering melabeli rasa sakit sebagai hal yang buruk. Padahal, fungsi rasional dari rasa sakit adalah sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang mengganggu kelangsungan hidup, sehingga perlu tindakan lanjut untuk mencegah bahaya atau ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Dengan menerima pandangan bahwa ada kebaikan yang dibawa rasa sakit, kita bisa meminimalkan pikiran dan perilaku yang hanya memperburuk keadaan. Proses menemukan alasan ketika menghadapi peristiwa buruk juga menjadi tugas yang lebih mungkin dilakukan. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan alasan? Apakah itu selalu membantu kita? Bagaimana jika kita tidak mendapatkan alasan? Adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kenyataan pahit di hadapan kita? Siapkan dirimu untuk mendalaminya satu persatu. Di dunia tanpa manusia, segala hal yang terjadi bersifat netral. Tidak ada yang bersifat buruk atau baik, karena tidak ada pengamat yang memberikan penilaian. Sebaliknya, di dunia yang dipenuhi manusia, setiap peristiwa memiliki nilai yang beragam, bergantung sepenuhnya pada kita, para pengamat. Perspektif ini menyoroti sebuah hubungan antara apa dan siapa. Apa mengacu pada peristiwa yang terjadi atau sebuah fakta objektif, seperti tindakan orang lain kepada kita, masalah kesehatan, atau fenomena alam. Sedangkan siapa mengacu pada subjek, individu yang menyusun cerita ketika mengalami atau melihat sebuah peristiwa.
Tidak heran jika kemudian ada dua orang yang mengalami peristiwa yang sama tetapi memiliki penafsiran yang berbeda. 전화위복이죠. 그러니까 비 안 왔으면 어쩔 뻔했냐고요. 절대 싸우지 마. 강문이 열려 있었나 보다. 진짜로. 맞다. 자기 미니 쿠퍼니까 그냥 우리 차고 아니 그냥. Yang satu menganggapnya sebagai hal yang baik atau sebuah keberuntungan, sementara yang lain menganggapnya sebagai hal yang buruk atau kesialan. Perbedaan ini juga menggarisbawahi bahwa ketahanan diri dalam menghadapi masalah dan kemauan untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik bukan terletak pada apa yang terjadi, tetapi siapa yang menafsirkan peristiwa tersebut. Ketika kita bisa mendapatkan alasan yang masuk akal, selaras dengan diri kita, itu tidak hanya bisa mengubah cara pandang kita, harapan kita, prioritas kita, atau cara kita bersyukur. Itu juga menjadi semacam peta yang bisa menunjukkan kemana kita harus pergi dan tindakan apa yang harus diambil. Dengan kata lain, memiliki alasan bisa difungsikan sebagai jalur transisi antara satu kondisi ke kondisi lain, dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional berikutnya, yang pada akhirnya membantu menjauhkan kita dari pikiran, emosi, dan tindakan yang membahayakan kualitas hidup kita. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning, he or her will certainly be prone to despair and under certain conditions to suicide. Lalu, bagaimana seseorang bisa mendapatkan alasan? Untuk menjawabnya, perhatikan kutipan dari novel berjudul Siddhartha, karya Hermann Hesse ini. Ketika seseorang mencari, kata Siddhartha, maka dengan mudahnya terjadi bahwa matanya hanya melihat apa yang ia cari dan ia tidak dapat menemukan apapun, tidak mendapatkan apapun, karena ia selalu hanya memikirkan apa yang ia cari, karena ia mempunyai satu tujuan, karena ia terobsesi dengan tujuan tersebut. Mencari artinya mempunyai tujuan, sedangkan menemukan berarti bebas, terbuka, dan tidak mempunyai tujuan. Kutipan ini bisa memberi gambaran bahwa ada dua cara bagaimana seseorang bisa mendapatkan alasan atas peristiwa yang terjadi, yaitu dengan mencari atau menemukan. Seseorang yang mencari akan memusatkan perhatian pada tujuan atau sasaran yang telah ditanamkan oleh budaya, agama, atau orang tua. Seperti yang kita tahu, sejak kecil kita diajari tentang apa yang aman dan apa yang berbahaya, siapa yang dapat kita andalkan dan siapa yang mengecewakan kita, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak. Dengan kata lain, lingkungan kita, khususnya pengasuh kita, mewariskan ajaran yang berisi bagaimana kita seharusnya memandang diri kita sendiri dan bagaimana dunia bekerja. Saat kita tumbuh dewasa, banyaknya ajaran yang tertanam begitu dalam kita gunakan sebagai panduan secara konsisten tanpa menyadarinya. Misalnya, di lingkungan beragama, pertanyaan tentang alasan sebuah peristiwa terjadi akan mudah dijawab karena agama memberikan panduan yang jelas. Jika mereka menghadapi permasalahan dalam hidup, seseorang langsung bisa menggunakan skrip yang familiar, seperti ini terjadi karena Tuhan mengujiku, atau ini terjadi karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik di masa depan, atau ini adalah pelajaran penting yang telah ditakdirkan untuk aku pelajari. Meskipun seperti tidak memiliki kebebasan berpikir, individu lebih mudah menerima keadaan dan memperoleh semacam kepuasan yang mungkin tidak akan didapatkan jika keluar dari pakem yang ada. Selain itu, aturan yang selalu diikuti merupakan landasan kebudayaan yang membuat kelompok dan anggotanya berfungsi dengan baik. Tapi Siddhartha beranggapan bahwa ketika seseorang terobsesi dengan satu tujuan, cara pandangnya menjadi terbatas hanya pada tujuan tersebut. Mereka mungkin mengabaikan peluang atau gagal menghargai input lain karena pikiran mereka terus-menerus dipusatkan pada target yang kaku. Di sisi lain, ada orang tipe kedua, seseorang yang menemukan. Dia tidak terikat atau terobsesi dengan apa yang sudah diajarkan. Dia lebih terbuka pada hal baru dan lebih mudah menerima kenyataan dalam sudut pandang yang berbeda. Misalnya, jika menghadapi permasalahan dalam hidup, dia mungkin mengeksplorasi perspektif baru, seperti mempertimbangkan sudut pandang dari orang lain atau sumber daya lainnya. Lalu, mana yang lebih bisa membantu kita menghadapi realitas? Bagian menarik ini akan kamu temukan di bab kesimpulan. Sekarang, kita perlu membahas hal relevan lain yang seharusnya tidak kita lewatkan. Apakah mendapatkan alasan di balik peristiwa yang kita anggap buruk selalu membantu kita? Sayangnya, tidak.
alasan yang kita buat akan mempengaruhi tindakan yang kita ambil. Masalahnya adalah, jika alasan tersebut dirancang untuk mengabaikan emosi inti, alasan akan melahirkan tindakan yang malah memperburuk keadaan. Bayangkan, seseorang yang setelah melakukan kesalahan besar berpisah dengan pasangannya. Untuk meredakan rasa sakit dan memudahkannya melanjutkan hidup, dia berusaha mendapatkan alasan yang bisa membenarkan diri dan menganggap perpisahan itu sebagai kerugian bagi pasangannya. Meskipun itu bisa membantunya sementara, alasan yang ada menghalanginya untuk memperhatikan emosi inti seperti rasa bersalah, malu, atau sedih. Semakin lama dia menyangkal fakta tentang siapa dirinya dan apa yang sebenarnya dia lakukan serta rasakan, semakin kecil kesempatannya untuk memperbaiki kesalahan agar tidak terulang di masa depan. Tapi, pendekatan seperti itu sebenarnya masuk akal. Mekanisme pertahanan selalu berusaha melindungi diri kita dari sesuatu yang menyakitkan. Tak heran, ketika dihadapkan pada kenyataan pahit, beberapa orang lebih memilih untuk membohongi diri mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka memprioritaskan alasan yang bisa memberikan gambaran yang lebih cerah, cerita yang menumbuhkan ketahanan, dan bisa menyembunyikan rasa sakit. Tapi, bukankah itu memang tujuan dari mendapatkan alasan? Iya, tapi dalam konteks tersebut, alasan yang ada justru cenderung memperburuk hubungan kita dengan realitas batin. Sumber terbesar penderitaan kita, kata Alvin Semrat, seorang psikiater Amerika, adalah kebohongan yang kita katakan pada diri kita sendiri. Ini diperburuk jika mereka tinggal dalam lingkungan yang menilai keluhan atau tangisan sebagai simbol kelemahan. Mereka akan beradaptasi dengan memilih menyembunyikan emosi sebenarnya setiap dihadapkan pada permasalahan dan mengatasinya seorang diri meskipun itu membuatnya sangat tertekan. Mereka terus membangun citra diri sebagai seseorang yang mandiri dan kuat, sesuatu yang dihargai dalam lingkungannya, hingga mengabaikan fakta bahwa sikap seperti itu bisa mengundang permasalahan baru. Perhatikan ini. Menekan emosi, baik itu kemarahan, kesedihan, duka, atau frustasi, dapat menyebabkan stres fisik pada tubuhmu. Efeknya sama, meskipun inti emosinya berbeda. Upaya sadar untuk menyingkirkan pikiran dan perasaan yang sulit untuk dapat kita terima ini disebut sebagai suppressed emotions. Selama kamu menyimpan rahasia dan menyembunyikan informasi, pada dasarnya kamu berperang dengan dirimu sendiri. Menyembunyikan perasaan intimu membutuhkan banyak energi, melemahkan motivasimu untuk mengejar tujuan yang bermanfaat, dan membuatmu merasa bosan dan menutup diri. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan alasan yang tidak memperburuk hidup kita dalam jangka panjang? Jawabannya klise, tapi esensial dalam menjaga kualitas hidup kita. Ini dimulai dari kesadaran diri, kemampuan untuk melihat diri kita sendiri secara jelas, dan memahami bagaimana dunia luar bekerja. Dengan kedua hal itu, kita bisa mengambil tindakan yang benar-benar kita butuhkan. Salah satunya adalah kebutuhan mengekspresikan emosi kita kepada orang lain, seperti kepada teman yang kita percaya, terapis profesional, komunitas, dan lain-lain. Inilah kenapa di episode pertama kita membahas tentang pentingnya sebuah hubungan. Karena bagaimanapun, kita membutuhkan orang lain yang mampu mendengar dan melihat siapa diri kita ketika dihadapkan pada situasi apapun. Seseorang yang memberi perasaan bahwa kita penting bagi mereka. Seseorang yang bisa menghadirkan perasaan lebih aman dan pikiran yang lebih tenang dalam usaha kita mengenali diri sendiri lebih dalam. Meskipun tidak langsung menyelesaikan masalah, meskipun tidak langsung mengubah perasaan kita, kejujuran di tempat, waktu, dan dengan orang yang tepat bisa membuat kita tidak menyerah pada perasaan yang tidak nyaman dan memungkinkan kita mendapatkan alasan yang sehat, alasan yang tidak membuat kita membohongi diri sendiri. Meskipun ada situasi tertentu di mana kita dengan sengaja memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan karena alasan-alasan yang tepat, penting bagi kita untuk tidak terus-menerus memaksa diri menghadapi kenyataan dengan mengabaikan emosi yang seharusnya. Karena itu tidak hanya mengisolasi kita dari dukungan yang diperlukan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan mengambil tindakan yang menghambat kita menyelesaikan akar permasalahan. Kabar buruknya, meskipun hubungan sosial yang baik membantu kita mendapatkan alasan yang sehat, itu tidak menjamin kepuasan kita terhadap alasan tersebut. Jika kita masih belum mendapatkan alasan yang sesuai, adakah cara alternatif yang bisa membantu kita menghadapi realitas kehidupan yang pahit? I asked, how do you live without quite so many reasons for the bad things that happen? I asked, would it be better to live without outrageous formulas for why people deserve what they get? And what was so funny
and so terrible was, of course, I thought I asked people to simmer down on needing an explanation for the bad things that happened. So what did thousands of readers do? Yeah, they wrote to defend the idea that there had to be a reason for what happened to me. And they really want me to understand the reason. People want me to reassure them that my cancer is all part of a plan. A few letters even suggest that it was God's plan that I get cancer so I could help people by writing about it. People are certain it is a test of my character or proof of something terrible I've done. They want me to know, without a doubt, that there is a hidden logic to this seeming chaos. They tell my husband, while I'm still in the hospital, that everything happens for a reason, and then stammer awkwardly when he says, "I'd love to hear it. I'd love to hear the reason my wife is dying." Bagi seseorang yang mencari, yang mendapatkan alasan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh budaya, agama, atau orang tua, sangat kecil kemungkinan untuk mengalami apa yang dialami Kate Bowler. Itu bukan berarti bahwa itu bisa bekerja terus-menerus. Ketika seseorang masih tidak puas dengan alasan yang didapat, seseorang yang mencari bisa mengubah sikap dan memilih menjadi seseorang yang menemukan, yang tidak terikat oleh apa yang sudah diajarkan. Mereka berpikir bahwa ini saatnya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, meskipun proses mendapatkan alasan menjadi tugas yang tidak mudah. Demi pemahaman yang lebih baik, mereka tidak hanya melihat satu peristiwa saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana peristiwa itu berhubungan dengan peristiwa sebelumnya dan bagaimana itu mempengaruhi cerita berikutnya. Setiap pertanyaan yang diajukan akan memunculkan pertanyaan lain, yang artinya semakin banyak pilihan jawaban, semakin sulit bagi mereka untuk memutuskan. Di satu titik, mereka mungkin setuju dengan Kurt Vonnegut. Tentu saja ini melelahkan untuk harus terus-menerus beralasan di alam semesta yang tidak dimaksudkan untuk masuk akal. Dan ketika mereka masih tidak bisa menemukan hubungan logis antara penderitaan mereka dengan alasan yang didapatkan, mereka membutuhkan cara alternatif yang digambarkan apik oleh Alan Watts. Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak bersamanya, dan ikut menari. Bisnis yang gagal, penyakit yang parah, perceraian, kematian orang yang dicintai, impian yang pupus, bencana alam, semuanya menyiksa dengan cara yang unik. Daripada menolak atau mencoba menghindarinya, Watts mendorong kita untuk menyelami perubahan yang terjadi. Ini menekankan pentingnya kepekaan setiap momen, merangkul berbagai emosi, disertai usaha untuk tidak memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Dan untuk meredakan kekacauan perasaan yang terjadi, kita tidak berusaha mencari atau menemukan alasan. Kita tidak bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Atau kenapa hidup ini tidak adil? Kita mengakui dan bertanya, inilah yang terjadi kepadaku dan inilah emosi yang aku rasakan. Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat momen ini lebih baik? Dengan pendekatan kedua, perhatian kita dialihkan untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang dan terlibat dengan hal-hal di sekitar kita. Seperti memperbaiki kekurangan atau kesalahan kita, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang peduli dengan kita, membuat karya dengan keresahan yang berbeda, atau melanjutkan pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Semua dilakukan tanpa mempertanyakan alasan, tanpa berusaha mengejar makna, tanpa menipu diri sendiri. Kita menerima apa yang terjadi dan berusaha melanjutkan hidup dengan menikmati apa yang bisa dinikmati. Itu sudah cukup. Hidup tidak pernah mudah, membutuhkan banyak usaha, bahkan lebih banyak keberanian. Terlebih lagi, jika hal terpenting dari hidup kita terganggu atau hilang karena peristiwa menyakitkan, mendapatkan kembali kendali hidup bisa tampak mustahil untuk dicapai. Kita lupa bahwa segala sesuatu dapat diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Jelas, setiap dari kita merespon kesulitan hidup dengan tindakan yang berbeda-beda. Namun, titik balik yang akan menentukan arah hidup bisa dirangkum ke dalam dua pilihan. Terjebak dalam pola pikir negatif dan membiarkan realitas menguasai tindakan kita, atau mengendalikan emosi internal dan bergerak maju untuk mengubah realitas. Untuk bertahan, kita perlu mengupayakan yang kedua, dan biasanya itu dimulai dari mendapatkan alasan di mana kita mencoba memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa serta makna atau tujuan kenapa itu terjadi. Beberapa orang memilih untuk mencari, mendapatkan alasan berdasarkan apa yang diajarkan oleh budaya, agama, atau orang tua.
Beberapa yang lain memilih untuk menemukan di mana proses mendapatkan alasan tidak didasarkan pada apa yang sudah diajarkan, tetapi pada keterbukaan diri untuk melihat dan menimbang banyak perspektif dari berbagai sumber. Jika kedua hal itu tidak berhasil, seseorang akan mengesampingkan keduanya. Mereka tidak mencari, tidak juga menemukan. Mereka memilih untuk menerima apa yang terjadi dan bertanggung jawab atas emosi dan keadaan dengan tindakan yang ada dalam kendali mereka. Jadi, mana yang terbaik dalam menghadapi realitas? Tentu saja, ini adalah tugas masing-masing individu, karena setiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan kenyamanan ketika dihadapkan konflik, absurditas, dan ambiguitas dalam hidup. Tidak masalah jika kamu bergantung pada satu cara saja. Tidak masalah jika kamu mengambil nilai dari semua cara dan menggunakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhanmu saat itu. Pada akhirnya, apapun cara yang dilakukan, bahkan jika itu di luar ketiga cara yang sudah kita bahas, setidaknya itu harus bisa memberikan 3 hal. Pertama, membantu kita jujur kepada diri sendiri tentang keadaan dan perasaan kita. Kedua, membantu kita mengelola rasa sakit yang ditimbulkan peristiwa yang dianggap buruk dengan tindakan yang mengarah pada ketahanan jangka panjang. Ketiga, membantu kita menghargai dan menghormati cara hidup orang lain, menyadari bahwa apa yang tidak cocok untuk kita bisa saja membantu orang lain secara signifikan. Sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hampir selalu merupakan bagian dari proses dinamis yang kemudian mempengaruhi interaksi kita dengan diri sendiri dan dunia sekitar kita. Meskipun kita tidak tahu apakah peristiwa itu akan membentuk jalan cerita lanjutan yang menyenangkan atau malah mengacaukan semua rencana kita, setidaknya kita tahu bahwa setiap peristiwa bisa berubah secara kuantitas dan kualitas. Dia bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, menjadi lebih sulit atau lebih mudah. Dia muncul dan bisa juga lenyap. Selalu, ketahanan untuk menghadapinya bergantung kepada